Demi menguak apa yang sebenarnya terjadi, kami pun melanjutkan penelusuran lebih dalam lagi ke dalam goa. Ini apa ya? Enggak. Nah, mungkin sedikit penjelasannya itu adalah Fasya. Ya. Kalau pada saat itu tempat-tempat yang agak masuk mengerucut ke dalam itu adalah tempat-tempat untuk mereka para jawara yang tadi kamu juga sempat sebutkan. Ya. Mereka itu ibaratnya menambah kayak recharge energinya. Oh, ngerti aku. Jadi makin mengerucut ke dalam itu makin membuat mereka lebih cepat lagi untuk menambah keilmuannya. Barusan dengar nggak? Ya, aku baru tahu. Dengar nggak? Enggak, aku Kayak nggak ada dengar. langkah kaki tapi menyeret tidak memakai alas kaki dan tadi juga kelihatan potongan kakinya di situ. Ya, tapi ini Kak Frisly sebentar. Sebelumnya ini tuh apa ya? Oh, ini sumur. Oh berarti aku ngerti, berarti tadi sosok yang malah ngajak kita untuk makin turun ke bawah bertemu dengan dia, sosok penjaga dari tempat ini, kakek-kakek tua memakai ada pegangan tongkatnya. Tongkatnya seperti benar-benar kayak kayu lurus, tapi ujung kepala tongkatnya itu ada lempengan emas. Sosok kakek-kakeknya itu memang boleh disenter Fasya. Saat ini di bawah itu kayak nongolin kepala. Nongolin Oh, berarti kepala. ada di bawah sini sosoknya. Baik. Dan sosok yang dari tadi coba untuk ngedistract kita, malah nggak mau kalau kita bertemu dengan dia. Kenapa? Mungkin ada informasi, aku coba untuk komunikasiin dulu ya. Coba Tim, mungkin boleh ditanya Kak Frisly ke sosok ini dulunya. Ini tuh tempat petilasan siapa? Oke, tunggu. Tim, aku boleh minta night vision? Tim, minta matiin lampunya. Frisly mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok kakek yang menjadi penjaga dari sumur yang ada di Goa Simenteng. Oke. Ki Wimatega. Wimatega sebutannya. Fasya, Ya. kelihatan jelas banget, bahkan ternyata sebenarnya ini adalah titik terakhir penemuan atau titik terakhir pembuatan dari proses gua ini. Dan kenapa bisa ketemu adanya sumber mata air Fasya, pengerukannya itu bahkan menggunakan jari. Jari. Iya, jadi dikeruk, Maksudnya? ditunjuk oleh salah satu prabu yang mungkin sudah terbiasa kita mengenalnya. Hanya ditunjuk, artinya kalau sudah ditunjuk itu akan ada sesuatu. Nah, setelah prabu meninggalkan tempat ini, karena petilasannya memang tidak digunakan untuk peristirahatan, hanya untuk duduk, terus seperti bertirakat lagi, aku nggak tahu, tapi itu ada sesuatu bacaan atau doa-doa yang dilatunkan. Sampai akhirnya dia menunjuk dan penemuannya itu menggunakan jari. Jadi bertemunya ada titik-titik mata air yang mungkin nanti juga bakal kita temuin. Itu tuh ketemunya sama orang yang terdahulu itu. Dari para kesana. Sekarang kita nggak cuma berdua. Di samping kamu persis ada sosok yang menempelkan kulitnya ke pipi kamu. Aduh. Atau kamu ngerasa kayak kaku gitu. Gak apa-apa Fasya, gak apa-apa. Dia gak ada niatan untuk melukai, hanya memberitahu, lagi-lagi dia cuma memberitahu bentuk pengamanannya. Ketika ada manusia yang niatnya baik, mereka akan seperti men-shield, memberikan cahaya. Memang adanya sumur dalam goa ini dipercaya merupakan sebuah petilasan peninggalan dari penguasa Pajajaran. Karena di situ paling jelas ada sumur itu. Sumur patilasan itu. Patilasan itu patilasan dari Prabu Siliwangi asli yang sumur itu.
Oke, Tim. Tim boleh nyalakan lampu, Nyalain Tim? lagi lampunya. Oke, Mungkin kita juga bisa lanjut ke sana lanjut. ya? Ya, Oke, kita baik. lebih mendekat ke arah sana. Menemukan sumur di dalam goa membuat kami semakin penasaran dengan goa ini dan misteri yang ada di dalamnya. Kami pun melanjutkan penelusuran. Wow. Assalamualaikum. Hah, langsung hening. Iya. Halo. Wow. Sebenarnya Suara iya, kelelawar. enggak, yang seremnya itu adalah Pasha, Iya. aku nggak pernah ngelihat harimau sebesar ini sebelumnya. Harimau. Ini kan ada cekungan ya, Pasha, Iya, yang iya, besar. iya, iya, iya. Ini tuh kayak ada satu harimau yang sedang seperti tiduran naruh tangan gini. Bener-bener gede banget. Besar banget dan sosok ini yang mungkin menutupi atmosfer atau oksigen kalau emang dia ngerasa sudah tidak layak lagi untuk ada orang yang datang nginep. Karena orang yang nginep itu macam-macam tujuannya. Tidak semuanya mempunyai tujuan baik ya. Tapi ciri-ciri harimaunya itu apakah sama dengan harimau yang menjaga tempat ini tadi? Kak Beda, Frisi? beda jauh banget. Ini kayak gimana? Ini harimaunya bener-bener harimau loreng. Dengan mata normal, tapi kumisnya dan di sininya itu ada satu batu berwarna hijau. Dan emang ini tuh gede banget. Aku nggak pernah ketemu sosok ini sebelumnya, Fasya. Gedenya semana emang Kak Frisli? Ini sekarang, sekarang kayak kita lagi diselimutin sama bulunya. Segede ini, Fasya. Ini belakang, buntutnya. Dan ini bener-bener sebesar ini karena kepalanya itu di situ. Tapi kayaknya ini emang bener-bener gambaran sih, Fasya. Kalau dibilang banyak sekali orang yang mendengar seperti auman, seperti ada gerakan harimau di sekitar sini. Sampai kapanpun ini tidak akan pernah bisa berubah, diusir atau seperti apapun karena memang untuk penunggu tempat ini mutlak dihuni oleh rata-rata jelmaan harimau. Tapi positif. Positif. Iya. Mungkin Kak Frisli, dia bisa diajak komunikasi nggak?